anak-anak aku itu anak-anak yang baik. Ketika tutup telepon, itu rasa gue cuman gini, gagal gue. Di video kali ini, kita akan bedah kronologi lengkapnya secara objektif berdasarkan klarifikasi resmi dari kedua belah pihak. Drama perceraian Sarwendah dan Ruben Onsu mendadak makin panas setelah keduanya saling melempar klarifikasi di ruang publik. Mulai dari isu rumah terancam lelang senilai 14 miliar, kedatangan debt collector, hingga persoalan nafkah anak, banyak netizen yang makin bingung. Siapa sebenarnya yang benar? Bagaimana menurut kalian soal dinamika konflik mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Namun sebelumnya, pastikan kamu subscribe dulu channel ini agar terus berkembang. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini. Kekisruhan ini mencuat ke publik saat Sarwendah mengaku kaget karena rumahnya didatangi orang-orang berbadan tegap atau debt collector saat sedang live. Sarwendah menyebut ada masalah tunggakan mobil dan menyebut komunikasi dengan Ruben sudah buntu selama 6 bulan. Tiba-tiba ada debt collector datang ke rumah aku pada saat aku lagi live kok. Dan security aku di bawah juga panik. Bun, ada berapa orang? Debt collector yang datang gede-gede. Ada videonya. Nih, aku chat. Tapi itu dibalas. Katanya udah ganti nomor. Enggak, ini udah nomor baru. Namun, klaim tersebut langsung diluruskan oleh pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Ninoula Sebayang. Pihak Ruben menegaskan bahwa itu bukanlah pertanda kebangkrutan, melainkan hanya keterlambatan pembayaran selama 3 hari. Nah, ternyata memang kami juga sudah akui itu ada tunggakan pembayaran mobilnya yang 3 hari terlambat. 3 hari, Den. Oh, memang ada. Tapi kan artinya semua masyarakat Indonesia sudah tahu kok bahwa mereka sudah bercerai dan tidak satu rumah lagi. Jadi kenapa mereka datangnya ke sana bukan ke alamat yang ada dalam form? Masa tagihan mobil yang sekitar 47 atau 50 juta yang telah 3 hari itu Ruben lalai untuk membayarkannya, sementara tiap bulan Ruben memberikan nafkah kepada Itu. memberikan nafkah senilai Dari situ. Ini aja ditanggung jawabi sama Ruben gitu. Masalah kedua yang tak kalah heboh adalah soal rumah Cilandak. Sarwendah mengungkapkan bahwa rumah impian anak-anaknya tersebut ternyata menunggak cicilan bank hingga masuk kategori Kol 5 dan terancam lelang. Sarwendah bahkan berniat mengambil alih utang tersebut sebesar 14 miliar agar rumah tidak disita. Nah, dan ini suratnya udah sampai mau dilelang. Oh, udah ada isi di situ. Iya, udah Kol 5 kalau itu sebutannya ya, Kol 5 ya. Kol 5 udah mau dilelang. Saya selalu bilang rumah peninggalan ayah saya karena itu bangunan terakhir dia sebelum dia meninggal. Saya sayang sekali sama rumah itu, sayang sekali karena ada kasih sayang ayah saya di situ. Keluarlah ya satu nominal. Saya bilang pertamanya harus cash. Saya bilang saya kalau cash saya nggak kuat. Berapa nominalnya yang keluar itu? 14M kok. Berapa? 14M. Di sisi lain, perdebatan aset Gonogini ini juga diwarnai ketegangan soal penyerahan sertifikat villa serta pembagian harta yang sebenarnya sudah disepakati di notaris, namun mandek akibat komunikasi yang kurang fleksibel antara pengacara kedua pihak. Nah, jadi gimana sebenarnya faktanya tuh? Pada kuncinya bilang Sarwendah yang pernah kesini, cuma kan jadi simpang siur. Tidak berhenti di masalah finansial. Rumor liar pun merebak hingga menuduh Sarwendah melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Hal ini diakui Sarwendah sangat melukai keluarganya hingga sang ibu mengambil tindakan hukum. Benar-benar aku syuting gitu, jadi kita syuting, aku juga nggak tahu kunciannya bawa kemana-mana. Pokoknya dia mengenalkan lokasi sini dijelaskan satu-satu. Kuncinya ritual itu nggak pernah ya? Ritual doa menurut kepercayaan kejawen gitu. Ya kan mereka kasih gitu, ya buat menghormati gitu loh. Jadi kita semua bukan aku doang gitu loh. Jadi semua tim di situ melakukan kayak Adat. matur nuhun lah, adat di situ. Video-video gue yang dipotong terus menyalahartikan. Ini bukti Sarwendah nih kesana nih karena ritual dan semacamnya ya. Aku minta maaf karena udah banyak orang-orang yang motong sehingga apa yang aku
aku edukasikan jadi nggak sesuai kan. Sebenarnya yang aku edukasikan itu sama, kita mengedukasikan di sana nggak pernah ada pesugihan. Mengenai anak-anak, kedua belah pihak sama-sama mengaku ingin melindungi mental buah hati mereka. Namun, pihak Ruben menyayangkan sikap saling sindir di media sosial yang justru membuat isu ini makin liar dikonsumsi publik. Fokus kepada proses itu, kita artinya itu menghargai dan menghormati proses itu. Mari kita saling menjaga diri, kan gitu. Ayo dong, artinya itu kita mulai diam hari ini, ya, tidak menyampaikan apapun. Juga artinya janganlah artinya menyampaikan sesuatu yang baru lagi, kan begitu artinya, sehingga tidak ada hal-hal lain yang membuat masalah ini jadi tidak ada henti-hentinya. Jadi makanya saya katakan ayo dong kita mulai masuk ke saat teduh, ya, bukan apa, saat tenang, ya, saat diam, Bagus tuh saat teduh. ya, biar artinya semuanya itu tidak ada lagi hal-hal yang bisa menjadi pemantik untuk saya ditanyai wartawan. Dari perseteruan ini, kita bisa melihat bahwa akar permasalahan utamanya sebenarnya terletak pada penyumbatan komunikasi atau miskomunikasi yang terlanjur meluas ke publik. Pihak Sarwendah merasa butuh kejelasan dan rasa aman untuk masa depan anak-anaknya, sementara pihak Ruben berusaha menjaga harga diri serta meluruskan opini publik yang menuduhnya bangkrut. Bagaimanapun juga, kita doakan semoga kedua belah pihak bisa segera menemukan saat teduh dan meredakan ego demi masa depan anak-anak mereka. Menurut kalian, bagaimana solusi terbaik untuk kedua pihak ini? Tulis pendapat kalian secara bijak di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk rangkuman kasus viral lainnya.